Halo semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk curhat topiknya kali ini mengenai biaya hidup di Texas, Amerika Serikat. Jadi kalau untuk kategori Texas itu sebenarnya ya kawan-kawan, kalau dibandingkan dengan negara bagian lainnya itu ya biaya hidupnya enggak mahal juga tapi enggak murah juga. Jadi seperti di tengah-tengah gitu deh, ya kan? Nah, aku di sini mau cerita tentang eh, pengalaman aku juga ya kawan-kawan. Jadi kan kalau di sini ya biasanya kalau untuk yang namanya kos, bentar ya. Oke lanjut. Jadi kalau misalkan kos-kosan atau rental gitu kan, jadi biaya per bulannya kawan-kawan di sini tuh kurang lebih di tahun 2024 ya kawan-kawan aku cerita ini. Jadi itu kurang lebih itu seperti tiga apa I'm sorry maaf jadi 1.300-an jadi per bulan ya. Nah jadi kalau dulu itu ya biasanya tuh kan kalau misalkan kos-kosan di sini ya, uh, khususnya untuk mereka yang bekerja di kota, biasanya mereka itu bukan hanya seorang aja, sebentar ya, banyak iklan kawan-kawan. Nah jadi mungkin karena bahasa aku kali ya bedanya siapa itu. Ini pagi-pagi kawan-kawan, jadi masih segar tapi agak-agak gimana gitu, uh, Senin pagi. Oke. Nah jadi lanjut. Jadi yang namanya kos-kosan mereka tuh biasanya tuh berbagi, maksudnya berbagi uh, share lah ya gitu kan. Jadi mereka kan nggak bisa membayar semuanya itu. Sebentar ya. Jadi mereka share tempat tinggal gitu kan, karena mereka tuh contoh mereka yang katakanlah mereka yang kerja di restoran ya kan, jadi mereka itu sebenarnya nggak mampu membayar ini baru satu ya, membayar kos-kosan loh kawan-kawan. Itu kos-kosan itu tuh yang harganya 1.000, kalau sekarang sih udah 1.300 ya kawan-kawan, inflasi ya kan. Jadi mereka itu sebenarnya ya hidup ya dari minggu ke minggu, maksudnya karena yang seperti yang aku udah kasih tahu ke kalian, di sini tuh nggak bisa dibayar sebulan sekali. Jadi mereka tuh, kalau kami di sini semua di Amerika Serikat harus bayar gaji karyawannya 2 minggu sekali atau 2 kali sebulan seperti itu kan. Nah jadi itu pertama, ini biaya hidup ya kawan-kawan, kos-kosan, biaya tempat tinggal. Nah yang kedua transportasi. Nah buat mereka misalkan yang nggak punya kendaraan pribadi, aku berbicara untuk yang namanya transportasi umum ya kawan-kawan, khususnya untuk mereka yang tinggal di kota besar ya kan, downtown namanya kan. Nah itu kan ada bus ya kan, jadi mudah untuk mendapatkan fasilitas untuk bis kota ya kawan-kawan. Nah bus di sini setiap kali kalau misalkan jalan bus ya kan, itu $2 ya kan. Jadi kalau misalkan PP berarti 4 dolar lah ya. Nah kalau misalkan kita kalikan dalam seminggu itu hasilnya tuh 20 ya kan, $20. Nah kalau misalkan dalam sebulan ya habislah $80. Itu udah 1 juta lebih rupiah ya kan, kalau kalau di mata uang rupiah. Nah itu hanya untuk pergi aja ya kawan-kawan. Sebentar, kalau misalkan mereka tuh nggak kemana-mana, jadi kan sebenarnya sih nggak mungkin kan, nggak mungkin mereka nggak kemana-mana. Jadi kalau misalkan di
total bisa kalau mereka tuh harus mau keluar sama temen, berarti naik bus lagi ya kan, ya habislah. Kalau misalnya total bisa sampai mungkin bisa sampai $300 untuk yang namanya transportasi ya kan. Nah yang kedua, entar dulu sebentar, maaf. Kalau misalkan ya mereka punya mobil ya kan. Nah kalau misalkan yang punya mobil ya kawan-kawan, itu lebih parah lagi biayanya, karena kan mobil itu tidak murah ya. Contoh kalau misalkan per galon itu sekarang ya, untuk karena inflasi itu $3 di Texas per galon. Nah misalkan dalam nah itu per galon itu kan $3 ya. Ya kalau di total misalkan dalam sebulan tuh kan habis $200 lah kalau untuk tiap 200 mile. Nah itu tergantung ya, karena kalau aku tuh kan untuk kategori yang hemat bensin. Nah belum lagi kalau misalkan mobilnya yang nggak hemat bensin bisa habis 500 ya kan, kalau untuk hanya 200 mile kalau mereka terus jalan terus, jadi total habis. Belum lagi ya kan, kalau mobil itu kan butuh namanya ganti oli ya ganti oli dan lain-lain seperti itu, jadi biayanya itu bisa lebih, bahkan bisa sampai $1.000 kalau misalkan lagi datang apanya ya lagi datang apesnya, kalau bilang ya misalnya mobilnya rusak lah atau bagaimana lah, kita nggak ada yang tahu kan, misalnya ban bocor lah ya kan, jadi ya habis sekian dolar. Nah untuk yang ketiga adalah internet ini kalau untuk di Texas itu kategorinya juga beda-beda, jadi katakanlah $100 per bulan. Nah belum lagi untuk selulernya ya, jadi itu beda lagi. Nah bentar ya, banyak yang lalu lalang guys di sini guys. Oke, jadi yang untuk internet, belum lagi untuk HP ya, itu dalam sebulan tergantung juga mereka yang mau kapasitasnya yang cepat ya kan, speed untuk internet supaya nggak lemot. Ya seperti itu, biayanya bisa lebih dari, kalau untuk internet dan cellphone ya HP itu bisa lebih dari $200 per bulan. Dan ini aku bilang ini rata-rata ya kawan-kawan, ada yang lebih gitu kan, itu lebih parah lagi. Nah listrik itu sebulannya kurang lebih $60. Jadi kalau misalkan di total itu tuh kan banyak lah ya, bisa sampai berapa ribu dolar. Belum lagi yang terakhir ini, kalau untuk yang terakhir ini aku mau kisahnya videonya sendiri ya kawan-kawan, karena agak detail juga. Itu adalah makanan. Apalagi kalau orang Indonesia khususnya ya kan. Jadi seperti itulah. Makanya kalau di Amerika ini gaji dolar, betul sekali. Tapi pendapatan gaji itu dolar, pengeluarannya juga dolar. Jadi kawan-kawan juga harus memahami lah. Maksudnya yang di Indonesia kadang kan ada lah ya beberapa tinggal di Amerika. Ya jadi maksudnya tidak semudah yang dipikir juga kan, gaji dolar tapi biaya hidupnya juga dolar loh gitu kan. Jadi kebanyakan mereka di Amerika ini orang-orang yang tidak bisa memanage ya keuangan mereka, ya mereka masuk dalam kategori hutang. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami hutang. Makanya kan di sini juga dibilang kan
kreditnya berapa. Jadi itu tuh termasuk juga nanti untuk kalau mereka bisa bisa sewa apartemen atau tidaknya itu tergantung dari kredit mereka dalam keuangan juga, seperti itu kawan-kawan. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya untuk makanan ya kawan-kawan. Terima kasih untuk para subscriber yang sudah menonton. Semoga dengan adanya channel video ini bisa menambah info dan hiburan buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Peace.